saya disuruh Pagam khotbah. Udah ditentuin lagi, temanya destiny. Ya mungkin sebagian besar kalian tahu sering diomong destiny. Tapi buat saya hari itu kemarin sih, saya sempat bilang sama Pagam, ini cepat aja, Pagam, saya nggak usah khotbah, saya nggak sanggup, saya harus beresi semuanya. Saya nggak bisa khotbah. Tapi satu momen Tuhan bilang gini, sesuatu yang dipercayakan itu adalah sesuatu yang harus ditransferkan. Saya cuma bilang Tuhan mampukan beri saya hikmat, saya nggak ngerti mau ngomong apa. Saat saya bilang Tuhan, Pak Agam bilang destiny, saya cuma sambil masak saya bilang destiny ini apa ya Tuhan, gambaran besarnya yang gampang. Terus sambil masak, sambil ngobrol, destiny ini apa ya. Tiba-tiba cari dari kata destiny-nya itu apa. Kata arti destiny dalam bahasa Ibrani itu adalah kora. Sebentar saya buka catatan saya. Karena saya gak bisa sebentar saudara. Maksudnya gak bisa, memori saya sangat sedikit. Jadi saya harus mencatat. Kora dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa hal. Kora artinya memanggil, engkau dipanggil, dan engkau dinamai. Setiap kita itu tidak hanya bicara tentang kamu dilahirkan dan kamu punya panggilan. Saya nanya, di sini di tempat ini siapa yang tahu panggilan saudara saat saudara dari lahir sampai sekarang Tuhan ciptakan Anda sebagai apa? Yang tahu angkat tangan. Oh ya, berarti cuman seberapa kecil orang ya. Selebihnya nggak tahu atau nggak mau tahu atau mengalir aja. Nggak tahu ya saudara ya. Oke, ini kenapa keras banget ya? Ini saya bunyi-bunyi. Destiny yang artinya kora atau dibilang juga panggilan hidup ya. Itu diciptakan dan dipanggil oleh Tuhan sendiri. Ya, dari orok, dari rahim kita, dari Tuhan sudah membuat bentuk-bentuk di rahim ibu kita itu Tuhan sudah panggil. Tapi bukan serta-merta Tuhan lahirin kita, Tuhan ciptain kita tanpa maksud, nggak ada saudara. Seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia waktu datang ke dunia dia punya misi. Dari awal dia sudah tahu misinya, dia adalah mati untuk menyelamatkan kita semua, betul kan? Nah, dari awal dia udah tahu dia pasti mati gitu loh. Kuasa yang dia buat itu hanyalah kuasa yang ditunjukkan untuk menciptakan kepercayaan demi kepercayaan. Jadi saat kita melangkah dengan panggilan kita, Tuhan akan perlengkapi kita dengan yang namanya karunia, dengan yang namanya talenta, dengan yang namanya apapun yang Tuhan sertain dalam hidup kita. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai jemaat saudara, nggak ada. Kalian jemaat di tempat ini yes, tapi kalian tidak diciptakan untuk menjadi jemaat duduk diam dan kalian nggak ngapa-ngapain, enggak. Kalian nggak diciptakan untuk sebagai ibu rumah tangga, enggak. Kalian diciptakan untuk jadi besar seperti yang Tuhan mau. Apa itu? Saat kalian hal yang simpel. Saat kalian jadi ibu rumah tangga, kalian masak, tiba-tiba hati kalian tergerak. Ini benar keras banget loh. Hati kalian tergerak terus kalian bilang, beri itu sama tetanggamu. Saat kalian mau beri, doakan. Kita bisa jadi jembatan tangan Tuhan agar apa? Agar dia mengenal Tuhan yang kita sembah. Agak loncat-loncat ya, maaf saudara. Cara mencari panggilan Tuhan dalam hidup kita itu tidak sesimpel yang namanya sekedar panggilan. Enggak simpel. Yang pertama adalah kalian harus mati daging. Seperti Tuhan, saya sempat ngomong waktu ngobrol nih, apalagi ini lagi perenungan saya sempat nanya hal yang harusnya nggak dipertanyakan, tapi saya tuh penasaran, kenapa Tuhan tuh harus mati di kayu salib gitu loh? Why? Karena kalau mati kan bisa aja nembus dosa manusia kan Tuhan tuh bisa kan. Tapi Roh Kudus tuh ngomong, kenapa harus mati di kayu salib? Kayu salib itu artinya di Alkitab ada, nanti kita bisa buka. Di Galatia 3:13. Kayu salib itu artinya kutuk saudara. Setiap kita ini hidup
awalnya tuh benihnya tuh bersih, murni, kudus, tak bercacat. Saat engkau lahir ke dunia, engkau hidup semua yang di dunia, sebagian besar, mostly 90%, 99% ya, itu adalah racun. Betul apa betul? Saat engkau hirup handphone, racun. Engkau hirup segala sesuatu yang di dunia ini yang gak benar. Engkau hirup yang bisikan, engkau hirup apapun, itu semua racun. Tapi saat kau dilahirkan itu murni, kudus, tidak bercacat. Tapi kau lahir, engkau hirup semua yang di dunia, itu racun. Kenapa saya nanya, kenapa kok mati di kayu salib? Karena kayu salib itu berarti kutuk. Kenapa Tuhan harus mati? Karena itu mematikan daging dia. Karena misinya dari awal dia tahu aku lahir di dunia untuk aku mati dan nebus dosa manusia. Betul? Saat Roh Kudus bilang harus mati daging, itu benar-benar mati daging, saudara. Mati daging itu mati di semua egomu, di setiap kemarahanmu, setiap kelemahanmu, setiap apapun, harga dirimu termasuk, kau harus mati. Karena kalau engkau mati daging, maka misi yang Tuhan kasih itu engkau akan bisa lihat dengan jelas. Saya tahu, saya percaya, gak gampang mati daging, sakit. Yang bilang gampang mati daging angkat tangan, saya merasa saya akan belajar sama dia beneran. Saya akan belajar gimana caranya gak sakit. Mati daging itu sakit secara daging, secara hati. Tapi di sisi lain Tuhan akan menyembuhkan. Dan Tuhan akan beri visi dalam hidupnya. Dan saat kalian mati daging, kalian akan ditumbuhkan yang namanya iman. Iman itu ada dalam setiap kita. Gimana cara iman itu tumbuh? Dari setiap permasalahan demi permasalahan yang Tuhan berikan. Makanya setiap iman tuh katanya kita bilang iman. Iman tuh tidak terlihat, saudara. Tapi iman tuh melangkah step by step saat Tuhan tentukan. Saat engkau melangkah dengan masalahmu, misalnya satu hal kau menang dalam masalahmu, egomu kamu menang. Kamu bisa kalahin egomu. Akan diberi hal lain. Sampai itu benar-benar bisa murni. Kau selalu bilang, Tuhan tolongin suamiku selingkuh, Tuhan tolongin istriku selingkuh, Tuhan tolongin rumah tanggaku berantakan segala macam, Setiap masalah kau hadapi. Intinya satu, engkau mau bertumbuh gak dalam masalah itu dan berjalan sama Tuhan. Saat kau menjalani masalah itu, bertumbuh dari masalah yang satu dengan masalah yang lain, dan kau berkembang dan kau mengimani semua yang dari Tuhan. Dari iman melangkah tinggi menjadi kemuliaan. Setiap masalahmu bisa jadi cerita untuk orang lain. Karena apa? Setiap masalah yang Tuhan berikan sama kita, itu adalah cerita di mana cara Tuhan buat kita menang dari masalah itu. Amin, saudara. Ini gak ada yang tidur kan? Saya gak mau, saya cuman sharing gak. Saya mau kita berinteraksi. Saat Tuhan mati di kayu salib, roh Tuhan yang sama, Tuhan kirimin ke kita. Jadi artinya roh di dalam kita ini roh Tuhan atau bukan? Atau roh lain? Saya nanya, ayo, roh yang sama yang mati di atas kayu salib, Tuhan transferkan ke kita. Itu berarti ada roh Tuhan dalam hidup kita, benar? Berarti kita dimampukan untuk menyelesaikan misi yang Tuhan beri. Betul? Berarti kita harus menang melawan Goliat, melawan daging kita. Gampang? Enggak sih, tapi bisa kok. Kenapa? Tuhan aja bisa kok. Kita masa gak bisa? Kita gak perlu mati di kayu salib, saudara, enggak. Kita perlu mematikan harga diri kita, ego kita, sampai ke dasar paling dalam. Tidak ada lagi tentang kita. Itu yang namanya mati daging. Bukan tentang kita lagi, no. Tapi tentang apa yang Tuhan mau dalam hidupku untuk aku bisa bersaksi, untuk aku bisa jalani panggilanku. Jangan salah, jadi ibu rumah tangga tuh enak-enak. Kalau ngerumpi, nih ngerumpi aja.
Saya biasanya kalau sore itu jam 4, jam 5 pasti dipanggil, Mama Bamba, Mama Keisha gitu. Dipanggil, saya datang. Saya di sana dipanggil Ibu Pendeta, saudara. Saya nggak minta tapi dipanggil, saya juga heran. Saya cuma gini, saya ini bukan pendeta, enggak. Jadi setiap dia ngomong gini, saya bilang, ngapain sih ngomongin orang? Kalau ngomongin orang kita tuh punya cermin dulu. Kita ini gimana? Diam mereka. Ya kalau Ibu Pendeta yang ngomong ini nah susah katanya dulu. Enggak. Tapi kita nggak boleh mengejudge orang, itu cuma salah satu hal kecil loh. Ya nggak sadar kita lakukan tapi itu kita lakukan. Kemudian, dan Tuhan menuntaskan misinya sampai selesai. Dia harus mati daging dan dari dia mati dia bangkit. Itu namanya glory to glory yaitu. Kita dipanggil oleh Tuhan, tidak serta-merta kita ini cuman sekedar dipanggil, enggak. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Saya kemarin iseng-iseng lihat film. Saya tuh kalau penuh, nih ngapain, ngomong apa, terus saya iseng-iseng lihat film drama Cina kolosal. Saya suka drama Cina, karena saya apalagi yang kerajaan, apalagi yang perang, apalagi yang cewek jagoan jenderalnya, saya suka. Waktu itu skinnya itu tentang pandai besi. Dia menempa satu batang besi yang sudah tua. Dia hancurkan, dia tempa, dia apa. Tiba-tiba Roh Kudus tuh ngomong gini, itu yang namanya tempaan dan didikan. Dari golok itu bisa jadi pedang samurai besar, saudara. Itu tidak kalau di TV kan memang cepat, cuman kan dia ditempa, dia dipotong, dia dimasukkan ke bara api, dia dihabisi, dia digesek, digosok sampai dia jadi tajam. Itu kita. Kita ini pedangnya Tuhan. Bukan untuk membunuh sesama kita, enggak. Tapi untuk membunuh musuh yang ada di dalam kita. Saya diberi pengertian seperti itu. Jadi seberapa engkau menjadi pedang-pedangnya Tuhan untuk menghabisi semua yang di dalammu. Seberapa engkau mau mengangkat pedang itu untuk memotong dan mematikan yang namanya dagingmu. Daging itu bicara banyak kan saya bilang, kelemahan, kekhawatiran termasuk, iya. Karena hidup kita harusnya gak boleh khawatir. Harusnya. Tapi seringkali namanya hembusan, namanya yang kita lihat. Sekarang saya nanya, hari-hari ini kan pada ngomong ini ya, susah nih segala macam. Bayangin nih, kalian punya anak, tiba-tiba datang orang taruh pedang di lehermu nih. Kamu butuh makan, ya. Tiba-tiba orang bilang, kamu mau percaya Tuhan atau mau aku kasih makan? Pedang udah di sini nih. Kalian pilih apa? Anakmu yang dipedang. Kamu disuruh milih. Kalian pilih apa? Bayangin, jadi anakmu ditaruh pedang di sini, terus kalian disuruh milih, kamu mau pilih dikasih makan atau kamu pilih Yesus anakmu mati. Hari-hari itu akan datang, saya kasih tahu. Tapi tidak serta-merta langsung dung gitu. Enggak, dia akan berlahan dan kalian gak akan sadari permainan itu. Tiba-tiba daging kalian berontak. Iyalah, aku serahin Tuhan aja, aku mau butuh makan. Kan konyol ya. Kita serahin Tuhan, kita cari makan. Kita serahin Tuhan untuk cinta kita pada manusia. Kan konyol. Saya minta kita buka di sebelum apa namanya, dari yang pandai besi, tanda besi dari jadi pedang tajam kan. Nah, pedang tajam, setelah jadi pedang tajam itu terserah yang yang pandai besinya. Pandai besinya mau jadikan kita pedang kah, mau jadikan kita golok kah, atau mau jadikan apapun. Begitupun hidup kita. Dari panggilan Tuhan diperlengkapi dengan karunia dan juga karakter. Jadi enggak cuma satu sisi kalau Tuhan mau kasih ya.
Kalau bilang panggilan, kita akan bilang kalian harus cari tahu sih, lebih ke tepatnya kalian harus cari tahu, Tuhan, aku ini sebenarnya kau panggil untuk apa? Dari panggilan tuh bisa cari taunya dari cara habitat. Misalnya contoh burung. Burung kan terbang nih habitatnya, tapi dia bisa kok cari makan di darat, tapi habitatnya dia terbang. Misal contoh yang paling gampang, yang suka nari, bugam, nggak usah bugam kebanyakan. Saya sukanya tiba-tiba bisa ngebaca orang. Maksudnya bukan ngebaca yang bagaimana, enggak, karena Tuhan kasih aja terus saya bisa ngebaca hanya untuk dia bisa kenal Tuhan dan harus balik sama Tuhan. Tujuannya itu, bukan tujuan untuk pribadi, enggak. Begitupun penari, engkau menari tujuannya cuma satu, engkau bisa mengalirkan semua yang senjata yang kau pegang itu untuk bisa beresi orang-orang yang lihat kau nari. Loh, kita nggak tahu orang yang nari itu, orang yang datang itu bawa apa aja kita nggak tahu. Tapi saat engkau kebaskan setiap senjata yang kau pegang, percayalah yang di roh itu bisa menembusi sampai kedalaman hatimu. Nggak usah jauh-jauh, pemain keyboard nih, Cik Sian, dia ini penyembah juga. Iya, tukang kue juga. Tukang kue ini cuma satu sisi aja, tapi hidupnya harus di penyembahan. Tukang kue itu cuman ininya aja, CEO menyamar aja dia, jadi tukang kue. Tapi hidupnya harus penyembahan, karena di situ dia bisa bernafas. Gimana cara mengenal panggilan Tuhan? Yang pertama adalah kalian harus mau dididik. Itu, tolong bisa nggak dibukain ini? Ibrani 12 ayat 11, tapi saya mau yang ini versi King James. Minta tolong Om Fran. Yang versi King James. Karena artinya lebih dalam sih daripada yang di Alkitab. Itu. Sambil menunggu, dipanggil Tuhan berarti dipilih. Ya. Setiap kita sebagai istri-istri, suami-suami, dipanggil Tuhan itu hadirnya dipilih oleh Dia. Dipilih berarti Tuhan sudah tahu maksud engkau dipilih dan tujuannya apa untuk kau dipilih. Udah belum? Hebrew 12 ayat 11, Hebrew. Menyadari dan bergerak pada Tuhan. Kemudian saat dipilih, engkau punya tujuan dan engkau menghidupi yang Tuhan mau dan menyelesaikan misinya, itu yang namanya destiny. Jadi destiny itu perjalanan sebenarnya loh ya. Destiny itu adalah perjalanan hidup kita. Saat engkau dipilih Tuhan, habis gitu engkau menghidupi tujuannya Tuhan dan engkau mematikan, di antara itu kan kau pasti mematikan dagingmu. Kau dididik, kau ditempa jadi seperti yang Tuhan mau, maka engkau akan menuntaskan yang namanya misinya Tuhan. Itu yang namanya destiny. Itu yang namanya panggilan Tuhan. Oke. Bisa ini Hebrew 12 ayat 11. Now no casting for the present seems to be joyous, but grievous. Nevertheless afterward it yield the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Arti Indonesianya adalah, sekarang didikan apapun pada saat ini tidak tampak menggembirakan, ya, tidak tampak menggembirakan. Didikan tuh nggak pernah menyenangkan. Siapa yang di sini suka sama yang didikan? Angkat tangan. Oh, saya bahagia beneran. Kalau ada yang mencintai didikan, gencetan, harga dirimu dihabisi, engkau dipermalukan, yang suka angkat tangan. Iya. Saya belajar wagam. Oke? Artinya sekarang didikan apapun pada saat ini tidak tampak menggembirakan, melainkan menyakitkan. Namun sesudahnya didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang damai bagi mereka yang dididik karenanya. Artinya Tuhan tidak serta-merta mendidik kita tanpa tujuan jelas. Misal
Ini kejadian seminggu lalu. Tiba-tiba aja ada yang error dalam hidup saya dengan anak saya. Tiba-tiba dia marah besar. Saya bilang, kenapa sih marah ini? Cuman hal yang sepele. Dia marah, saya juga marah. Kita diam-diaman selama 5 hari, saudara. Dia kayak makhluk halus saja lewat, saya juga kayak makhluk halus lewat. Gak sapa-sapaan. Satu rumah itu. Tapi yang namanya saya ini sanguin ya. Saya ini gak bisa gak ngomong. Kelamaan diem juga mulut saya rasanya gak enak. Saya akhirnya ngajak ngomong dia. Waktu dia ngajak ngomong, boro-boro dijawab, enggak, didiemin. Saya marah saudara, saya marah. Tiba-tiba saya marah banget. Itu H-2 disuruh pagam kota. Bayangin, hatiku gak sanggup ini mau khotbah, gak usah. Tapi waktu saya keluar, habis marah-marah itu saya keluar rumah. Waktu keluar nganter ini si David berenang. Tiba-tiba di tempat renang nih. Diingetin lagi, coba saat engkau mempertahankan dia dalam hidupmu, saat kau gak punya suami, kau ambil dia, kau pertahankan sampai engkau jadi seperti yang sekarang. Apa engkau mau menyerah? Aku tidak pernah menyerah atas hidupmu. Apa engkau mau menyerah sama anakmu? Saya cuma nangis, di dalam saya nangis. Saya sambil chat ini mau kulempar aja dia ke tempatku yang dulu ke Wonosalam. Saya mau beli tiket, saya punya uang, saya mau beli tiket. Percayalah, harga saat itu ya, waktu saya cek di Master Aladin, tiket pesawat 800.000, godaan kan. Saya mau pencet itu, saya mau beli. Kamu tata bajumu. Saya keras saudara sama anak saya. Serius, saya orang yang sangat-sangat keras sekali. Saya bilang, kamu angkat bajumu, tata bajumu, kamu keluar dari rumah ini, kamu pergi. Saya bilang gitu. Habis gitu saya yang keluar, bukan dia yang keluar. Saya keluar, saya ke tempat saya sama David. Saya butuh waktu butuh sesuatu momen lah. Saya nggak mau dengan emosi. Saya chat sama Bugem. Saya telepon mama angkat saya bilang, "Ma, tolong siapin SMK di sana. Nggak mau tahu caranya gimana, tak suruh Keisha ke sana, ke Wonosalam. Wonosalam itu satu desa di mana nggak ada apapun saudara. Hidup di desa itu ngurus kambing, ngurus gereja, nggak ada mall, nggak ada apapun pokoknya, nggak ada, semua nggak ada, bener-bener nggak ada. Saya dulu ketemu Tuhan ya di situ. Saya kirim dia, mama rohani saya cuma bilang gini, sudah tanya Tuhan belum? Saya jujur saudara, saya bersyukur punya orang-orang yang imannya itu benar-benar kuat sama Tuhan. Saya chat Bugem juga, kamu jangan emosi sesaat, kamu tanya Tuhan dulu, sudah belum? Jadi waktu di tempat renang saya sambil emosi, gak usah, pokoknya tak kirim aja. Udah, saya cek harga tiket, saya bilang Tuhan kalau harganya di bawah 1 juta saya kirim dia. Beneran di bawah 1 juta. Saya mau ngeklik ini, kirim. Tapi kok berat banget, di situ berat. Tiba-tiba pas berat itu Roh Kudus tuh bilang gini, kamu aku pertahankan sampai saat ini. Dan aku tidak menyerah atas hidupmu, apa kamu mau menyerah atas anakmu? Nangis saya saudara. Saya gak sanggup, saya bilang saya gak sanggup Tuhan, ini sakit, saya gitu. Tapi saya mau, saya bilang itu. Saya mau, terus habis itu saya pulang, saya ngajak ngomong dia lagi di kamar. Kamu saudara tahu, waktu ngajak ngomong dia emosional. Saya dilempar bantal sama dia, bayangin. Tapi saya nggak marah, saya dilempar bantal, jebrak gitu. Mama nggak tahu, dia langsung gitu. Saya diam, saya dengerin dia sambil saya nangis. Saya dilempar bantal, saya diam. Saya bilang terima kasih dilempar bantal gitu. Saya bilang gitu. Saya nggak marah, saya bilang terima kasih kamu lempar bantal mama. Saya bilang gitu. Tapi satu momen dia bilang, aku ini juga ma, aku ini takut sama mama. Tiba-tiba saya peluk dia nangis. Habis gitu dia bilang, saya minta maaf ya ma. Saya sayang mama, saya nggak mau pergi dari mama. Saya cuma butuh mama percaya sama saya. Itu momen mematikan harga diri saya saudara.
daging saya. Karena saya merasa saya ini mak, kamu harus hormatin saya. Kamu harus tahu caranya mengatur hidupmu. Kamu kalau nggak ada mama juga nggak bisa ngatur. Enggak, ternyata enggak kayak gitu. Terkadang seringkali kita harus kasih dia kepercayaan untuk dia bisa buktikan, aku ini bisa dipercaya. Momen itu benar-benar yang kami berdua nangis mewek-mewek, terus habis gitu dia bilang, aku nggak mau Ma. Aku tahu di Wonosalam itu berat, tapi aku mau berubah. Aku mau kenal Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. Begitupun kita saudara. Di sekitar kita pasti ada yang namanya ujian. Pasti, karena kita masih hidup. Kalau kita nggak mau dapat ujian, kita pasti udah meninggal. Pembelajaran demi pembelajaran yang Tuhan kasih hanya untuk membuat kita pertama menang dari kedagingan. Yang kedua, kita harus menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Didikan itu perlu, yes. Kalau kita nggak didik Tuhan, kita nggak akan pernah tajam untuk bisa mengenali siapa diri kita, apa kelemahan kita. Kita akan nggak bisa tahu. Mencapai destiny adalah menyerahkan dirimu dan duduk dan pilih jalan yang menyenangkan yang Tuhan mau, bukan menyenangkan yang kita mau. Itu. Kita bisa buka di ini, Yeremia 1 ayat 4-5. Bisa tolong? Kita nggak boleh lari saudara dari apa yang namanya panggilan Tuhan. Kalau kita lari dari yang namanya panggilan Tuhan, maka kita akan seperti bangsa Israel yang akan stuck di situ terus. Gimana cara tahu kita menang apa enggak dari ujian yang Tuhan mau? 4-5. 5-nya belum. Yang 5 aja, 5. Yang 5 aja. Ya. Sebelum kita baca saya mau ngomong. Gimana caranya kita menang dari kita tahu kalau kita menang dari ujiannya Tuhan. Saat Tuhan uji kita di kesabaran, kita belum menang, maka percayalah ujian kesabaran itu akan muncul lagi. Tapi saat kita menang dari ujian kesabaran, maka ujian berikutnya bukan tentang kesabaran lagi, tapi tentang iman. Kalaupun kita menang tentang iman, akan muncul lagi tentang kerendahan hati. Gimana cara kita menang? Ya kamu dihina orang, gak salah apa-apa dihina orang, gak ngapa-ngapain diinjek orang, gak apa-apain dimusuhin orang, gak jelas. Itu kerendahan hati. Itu yang namanya tempaan. Dipukul, masuk ke bara api panas, dipukul lagi, digosok sampai jadi tajam. Ayo kita sama-sama baca yuk. 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi hidup kita ini bukan tentang diri kita, tapi kita tentang bangsa. Panggilan kita enggak tentang ecekewer untuk hal yang kecil, enggak. Tapi untuk yang besar. Karena Tuhan sudah letakkan itu dalam hidup kita. Jadi jangan yang receh-receh yang kalian pertahankan. Yang receh buang. Yeremia 49 ayat 1. Kita akan baca firman beberapa. Udah? Yeremia 49 ayat 1. 2, 3. Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya, mengapa dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Kok ini salah? Yesaya. Salah. Yesaya 49 ayat 1. Maaf. Maafkan saya. Udah? Oh belum? Jadi destiny itu pertama dididik. Yang kedua adalah yang bisa menghambat panggilan Tuhan dalam hidup kalian gak bisa jalan adalah trauma. Trauma.
Sebentar ya, kita sebelum baca saya mau jelaskan. Destiny itu nggak bisa jalan kalau kalian masih punya trauma. Seperti Raja Saul. Saya kan kemarin habis diajak jalan sama teman saya nonton film Daud. Di situ gambarannya Raja Saul trauma, dia punya ketakutan sampai dia kesurupan. Trauma itu berbahaya, saudara. Saat kalian masih memegang trauma waktu masa kecil kalian masih ingat-ingat terus, nggak kalian benerin, nggak kalian lepasin, hati-hati. Suatu saat itu akan jadi roh dan kalian nggak akan bisa tahu caranya gimana kecuali kalian nempel sama yang namanya Tuhan. Trauma itu berbahaya. Kalian gak akan bisa jalan karena kalian akan punya ketakutan demi ketakutan yang ada di depan kalian. Kita cepat ya. 2, 3. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak apa? Dari kandungan. Telah menyebut namaku jelas. Jadi kita ini sudah Tuhan tetapkan dan sudah Tuhan panggil dari orok. Dari perut emak sudah. Oh, aku kasih kamu namanya Sandy. Kasih kamu nama Abigail. Sebelum kamu jadi Abigail kamu harus punya proses seperti ini. Itu. Ingat dalam diri kita, dalam hidup kita. 5 menit Bapak Adi. Dalam hidup kita itu ada namanya harimau. Harimau itu bicara apa? Harimau itu bicara kebengisan, harimau bisa bicara kesombongan, harimau bicara perzinahan, harimau bicara banyak hal. Selain harimau kalau orang bisa tahu Goliat juga boleh. Goliat itu raksasa dalam diri kita. Artinya apa? Sebenarnya perang yang dialami oleh kita ini perang tentang diri kita. Bukan perang dengan sesama kita, enggak, perang tentang diri kita kok. Sebagaimana kamu mau menghunuskan pedangmu yang tajam yang sudah Tuhan tempa itu untuk mematikan yang di dalammu ini loh. Jadi yang keluar itu apa? Adalah yang murni. It's not me anymore Tuhan, it's not me. Tapi it's you. Ini engkau Tuhan. Kau mau apa? Sok. Dihina orang, terima kasih. Dimana orang, iya wes. Gitu loh. Satu lagi ayatnya, Galatia 1 ayat 15. Yang terakhir nanti biar disambung Bapak Hadi. Sebentar, 5 menit. Udah? Galatia 1 ayat 5. Jadi saudara, hidup dari panggilan Tuhan itu, kalau saya simpulkan, kalau engkau bisa ngomong tuh yang ngeri-ngeri sedap itu. Ngeri, karena kita harus matikan daging kita sakit, kita jalan dihina orang sakit, kita diinjak orang sakit, tapi ujungnya bukan dunia, ujungnya itu kekekalan. Siapa yang di sini percaya bahwa kita ini bukan dunia ini sebenarnya, kita ini adalah tempatnya di sana. Karena firman Tuhan itu kan bilang, aku menyediakan tempat bagi, ya, di mana? Di dunia, bukan di surga. Siapa yang percaya angkat tangan? Galatia 1 ayat 15. Jadi saudara, saat engkau mau nginjak surga, syaratnya satu, jangan salah, saya sampai bilang gini, Maurice Cirullo aja, itu penginjil yang besar yang terkenal itu, pernah meninggal. Waktu meninggal dia tuh penginjil loh, sudah bawa jutaan orang. Waktu meninggal cuma dibilang belum, kamu belum menuntaskan. Bayangin apalah yang kita ini ecekewer. Yang Maurice Cirullo yang sudah melawat banyak orang, jiwa-jiwa ketemu Tuhan. Tapi Tuhan bilang belum. Ayo saudara, saya ajak kalian benar-benar cek pribadi demi pribadi. Lanjut, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi firman Tuhan berkali-kali bilang bahwa Tuhan mengenal engkau sejak kandungan. Bukan waktu engkau lahir enggak.
Tapi engkau diciptakan sejak darahmu itu ada dalam rahim ibumu. Itu Tuhan sudah panggil engkau. Harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Harus jadi pelihat, harus jadi nabi, harus jadi donatur, harus memberi makan bangsa-bangsa. Sudah ada ketetapan yang sudah Tuhan taruh. Pertanyaannya, kita tahu enggak jalur kita itu? Kita jadi kerja di pemerintahan enggak salah, enggak boleh. Tapi kita berdampak enggak di sana? Enggak usah jauh-jauh orang sedih. Kamu mau enggak datangin? Aku doain kamu, boleh enggak? Aku doain kamu, boleh enggak? Kamu curhat sama aku, boleh. Saat dia curhat, kamu tanya dalam hati saudara Bapak Ibu, Tuhan, aku harus apa untuk dia bisa kenal Engkau? Dia butuh kasih, peluk. Dia butuh luapan emosi. Gak apa-apa dia keluarin sampah ke kita. Kita bisa keluarin kok. Kebas-kebas, gak boleh nempel-nempel, sakit-sakit gitu. Yang penting orang yang kita datengin, orang yang ada dalam diri kita, orang yang ada ngobrol sama kita, dia ngerasa adem, ngerasa bahwa beda ya. Saya 1:30 pagi ditelepon orang, saudara. Hanya untuk nelpon, ada orang kesurupan. Bayangin 1:30 pagi. Aduh Tuhan, aku ngantuk. Ayo kita berdoa. Cuman nelpon hanya untuk, ada orang kesurupan, tolongin Ada orang datang 2:30 pagi ke rumah saya, dia jauh-jauh dari Garuda. Ini belum bangun dia gimana bawa aja ke rumah, karena saya udah ngantuk, saudara, saya gak mungkin ke Garuda. Saya bilang, yaudah bawa aja ke rumah. Waktu dia masuk rumah, gak tahu gimana ceritanya ya, karena kan saya suka semprot-semprot rumah. Waktu masuk rumah, dia masuk itu, waktu duduk dia melek. Loh, aku di mana katanya? Udah sadar tak? Ya udah, habis ini kamu minum air putih, pulang ya. Saya nggak ngapa-ngapain, saudara. Dia cuma datang aja, datang duduk, karena dia kan nggak bisa bangun karena kesurupan. Jadi gini-gini dia. Gitu. Saya nggak sanggup lagi, saya udah ngantuk juga. Saya bilang, udah Tuhan, terserah Tuhan aja. Suruh dia ke rumahmu. Ya, saya bilang, kamu ke rumahku aja. Saya cuma bilang gitu. Terus sebelum saya datang, saya semprotin. Kalau nama Tuhan Yesus, rumahku ini nggak ada apa-apa Tuhan. Dia masuk nggak ada bawa apa-apa. Saya semprotin dapur semuanya. Waktu dia datang, dia lagi pingsan gitu, digendong sambil diselimutin gitu. Karena biar nggak bergerak, nggak berontak, diselimutin gini. Duduk di lantai. Saya nggak punya kursi, duduk di lantai. Duduk, dia langsung melek. Aku di mana katanya dia? Di rumahku. Udah sadar, sudah. Ya minum air putih, kamu pulang ya habis ini. Saya mau tidur. Itu, saudara. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita, pasti ada dampak. Pasti ada dampak. Saat cuma sekedar ngobrol aja, itu akan berdampak kok. Cuman orang curhat terus ngerasa nyaman, terus tiba-tiba bilang, kamu gereja di mana? Kamu gimana caranya kamu bisa kenal Tuhan? Bawa dia sama Tuhan. Jangan bawa sama kita. Kalau bawa sama kita namanya kita bunuh diri. Ingat, kemuliaan itu hanya punya Tuhan. Segala kuasa Tuhan kasih sama kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lupa. Jadi saudara, mari saya ajak saudara hari ini mulai tanya, Tuhan, kau ciptakan aku buat apa? Pasti ada sesuatu yang akan Tuhan bukakan. Kalau dibilang, beberapa kan saya punya anak rohani di Surabaya. Dia selalu ngomong, aku ini gak bisa itu loh gak bisa dengar suara Tuhan. Pertanyaan saya, hidupmu kamu pakai gak? Maksudnya tiap hari doa enggak? Baca enggak? Atau kamu punya jam-jam khusus sama Tuhan? Enggak, aku capek kerja ya itu. Gimana kamu punya waktu sama Tuhan? Gimana kamu bisa dengar suara Tuhan saat kamu sibuk? Sibuk dengan diri kamu sendiri. Oh, Tuhan gak bisa masuk, saudara. Saat kita penuh pikiran kita dengan diri kita, dengan cara kita mengatasi masalah, percayalah, jalan keluarnya Tuhan tuh gak akan bisa ketemu. Karena kita penuh dengan kita kok, selalu cari jalan keluar sendiri. Tapi kalau kita tahu, dan kita mengosongkan pikiran kita, misalnya ada masalah di depan, gak punya uang. Saya pernah gak punya uang, saudara. Saya cuma, Tuhan, berasku tinggal 1 sendok. Satu sup. Untuk sekali makan, dah gak punya lagi. Tiba-tiba ada CEO datang kasih beras. 1 kresek beras, segala harta benda, kebutuhan hari-hari. Loh, saudara,
Kalau tanya keajaiban Tuhan tuh pasti ada loh. Hal terkecil pun Tuhan akan pelihara. Firman Tuhan bilang apa? Burung di udara itu gak cari makan dipelihara loh. Bunga bakung aja gak diapa-apain tumbuh loh. Lah apalah kita. Kita ini, apalagi kita yang berharga di mata Tuhan, yang sampai dia mati untuk nebus kita. Lah apa gak mungkin dijagain? Betul? Ya enggak? Yang takut suamimu selingkuh, kamu cuman bilang Tuhan, doa. Tuhan pagari suamiku, kalau dia selingkuh dia sakit. Entah gimana caranya sakit. Kalau istrimu selingkuh bilang, Tuhan istriku selingkuh, kalau dia mau selingkuh Tuhan biar mukaku aja yang diliatin. Bisa. Gak ada yang mustahil buat Tuhan itu, percayalah. Selama kita punya iman. Ingat, masalah itu untuk buat kita tumbuh, bukan untuk kita lemah. Selama kita bisa tumbuh, maka iman kita naik. Selama iman kita naik di proses Tuhan terus, akhirnya jadi kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin saudara. Silakan Bapak Adi.